Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kali ini barengan sama aku, Nevada Febi, pada podcast Unisba. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa yang lolos pendanaan P2MW. Jadi P2MW ini merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha, yang mana dengan inovasi deodoran spray dari Tawas. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada bersama dengan Kak Reni dan juga Kak Jessis. Boleh nih disapa Sobat Unisba, sekalian perkenalan singkat Kak Reni dan Kak Jessis. Halo Sobat Unisba, dengan saya Jessis Octavia dari program Ilmu Hukum semester 4 dan juga teman saya. Halo, nama saya Renisa Mariani dari Fakultas Ilmu Hukum semester 4. Oh, jadi Kak Reni dan Kak Jessi ini satu kelas ya? Iya. Nah, kalau untuk awal mula nih terciptanya produk, sebelumnya produknya ini namanya apa Kak? Brandnya namanya apa? Kristal Deodoran Spray. Kristal Deodoran Spray. Nah, awal mula terciptanya dari produk Kristal Deodoran Spray ini gimana? Jadi gini, di dalam kelas itu ada teman-teman saya dan juga teman-teman Chelsea ini yang sangat memiliki bau badan. Dan ketika ditanya itu emang dia nggak pakai deodoran karena malas, katanya roll on kan becek-becek gitu. Terus saya dan Jessi ini ngobrol gimana caranya biar kita itu buat produk yang bermanfaat bagi lingkungan kita dulu gitu. Terus karena kita ada termotivasi dari dia, akhirnya kita bikin deodoran spray itu. Oh, jadi awal mulanya itu dari temen sekelas sendiri juga. Terus akhirnya dikembangkan. Nah, kan Kak Jessi ini temen ya, maksudnya dari bestie nih. Gimana sih maksudnya perkembangannya kok bisa dari bestie terus menghasilkan produk tuh gimana? Kebetulan itu waktu mata kuliahnya kewirausahaan dan kita disuruh membuat produk sama dosen yang bisa dipasarkan di masyarakat gitu. Oh, jadi memang ada hubungannya juga sama mata kuliah waktu di kampus ya. Oke. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri, ini apakah sudah dipasarkan kemana saja atau target pangsa pasarnya itu siapa dan kemana? Kalau itu pada awal mulanya sih kita tuh mengadakan kayak praktek dulu ke orang lain. Jadi kayak orang yang berada di pekerjaan lapang atau di luar ruangan, kita cobakan selama 1 minggu kurang lebih. Nah, itu emang berefek sekali Kak, berefek banyak. Akhirnya kita kayak optimis banget nih buat udah kita launching terus gitu. Terus kita mengadakan kayak promosi lewat medsos. Yang pertama itu di Instagram dulu. Kalau yang shop itu sebenarnya sudah ada, cuman masih belum jalan. Soalnya di dalam program P2MW ini kita harus menguasai Instagram dulu kayak gitu. Nah, jadi berarti memang pemasarannya itu ditujukan untuk semua kalangan usia ya? Apakah atau ada batasan usia nggak sih Kak? Harus anak di maksimal umur berapa gitu, ada nggak? Kalau itu ada. Jadi kita targetnya di lansia boleh, remaja, dewasa. Untuk anak-anak tuh mungkin 16 tahun ke bawah itu nggak boleh. Oh, berarti untuk anak-anak belum boleh ya? Iya. Kalau untuk ini berkaitan dengan pasar juga, target pasar. Nah, ini masih dari mulut ke mulut atau ada media online kah atau ada media lain untuk pemasarannya sendiri? Awal itu kita hanya mulut ke mulut. Ya. Terus habis itu karena dari mulut ke mulut orang-orang itu percaya bahwa ini produknya sangat efektif di badan, akhirnya kita membuat sosial media dan alhamdulillahnya mereka-mereka itu repeat order ke kami. Oke, berarti ada media khususnya. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan medianya sendiri, itu ada konten khususkah yang memang nanti ada beberapa pasar yang tertarik dan pesen itu gara-gara di media sosialnya? Adakah? Ada. Itu karena itu kontennya bukan konten khusus gitu, enggak. Cuma kayak kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa oh ini loh progres kita, deodoran kita itu ada progresnya loh, ada yang beli loh gitu loh. Berarti aktif ya kalau Aktif. untuk sosial medianya sendiri. Nah, karena memang kan usahanya ini dari deodoran spray ini sudah
dari tahun 2023. Yang mana memang alhamdulillah setiap harinya itu berkembang pesat ya. Untuk kemitraan sendiri nih. Ini Kak Jessie dan Kak Reni sudah ada bermitrakah atau memang ada keinginan untuk bermitra selanjutnya mungkin? Kalau untuk bermitra sih untuk saat ini belum Kak. Belum? Jadi untuk kedepannya insya Allah kita akan bermitra. Soalnya kan kita tahapnya tuh masih awal dan masih bertumbuh gitu. Oh, oke. Jadi kalau untuk mitra sendiri belum ya. Belum ada. Nah, jadi Sobat Unisba ini ada dari beberapa sampel produknya Kak Reni dan Kak Jessis ya. Nah, ini kalau untuk dari produknya sendiri, adakah kalau dari sini ada yang namanya kristal? Ini memang ada varian-varian khususnya kah? Atau hanya ada satu varian aja? Jadi di situ itu namanya kristal, soalnya tawas kan bentuknya kristal. Oh iya. Ya. Jadi kita membuat nama itu sesuai dengan aslinya gitu, bahasa Inggrisnya itu kan kristal. Oh iya. Ya gitu. Terus kalau varian-variannya emang kita mengeluarkan varian-varian yang beragam. Contohnya ada varian apa aja yang udah dikeluarin nih? Untuk varian aroma, jadi kemarin itu sempat kami launchingkan itu vanilla. Dan kebetulan vanilla itu ada yang berkritik atau saran itu kalau dibawa ke outdoor kayak di aktivitas di lapangan gitu, itu aromanya menyengat. Jadi nggak cocok sekali. Akhirnya untuk yang vanilla kita ganti menggunakan aroma peach, dan yang saya bawa itu ada original. Yang original itu berarti yang namanya yang kristal ini yang original ya Kak? Kalau di labelnya itu Memang seperti masih ini? sama, ya, Oh, masih berarti belum ada sama. yang membedakan. Jadi ini Sobat Unisba bisa dilihat ada sampel produknya. Berarti tadi ada beberapa varian-varian khusus juga. Nah, kalau untuk apa variannya ini memang hanya itu saja paten itu atau ada, aku kepengen nih ada varian yang agak nyeleneh semisal gitu, ada kepikiran untuk tambah varian gitu enggak? Ada, kalau setiap varian itu pasti akan kita tambahi dan kami akan terus berinovasi. Kalau misalkan kita membuat yang roll on tapi dari tawas juga gitu, kami akan terus mencoba. Berarti tapi yang roll on ini belum? Yang Belum, roll on masih ini belum? proses gitu. Oh, oke. Soalnya di pasaran itu kalau deodoran tawas yang roll on itu belum ada. Jadi inovasi ini yang menjadi target buat kita. Iya. Oke. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri nih, kenapa para Sobat Unisba harus memilih dari deodoran spray dari tawas ini daripada deodoran-deodoran yang lain? Itu apa? Yang pertama itu bentuknya kan kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Lalu tidak menghitamkan ketiak, bulu-bulunya juga tidak cepat tumbuh gitu. Terus baunya, alhamdulillah kita sudah membuktikan sendiri baunya itu terbukti tahan lama gitu. Tahan lama itu lamanya sampai berapa lama, Kak? Oh, itu tergantung Tergantung. badan masing-masing. Oh, jadi memang masing-masing kan punya hormon sendiri kan. Iya. Oh, jadi tergantung Ya, keringat juga tergantung. berpengaruh Iya. juga. Apalagi buat mereka-mereka yang aktivitas di luar ruangan tuh juga sangat berpengaruh. Beda dengan kita yang di dalam ruangan seperti itu. Nah, kalau aku sendiri nih ya, Kak. Aku sendiri tuh kalau pakai deodoran itu memang PR-nya di baju-bajuku itu selalu menguning, Kak. Ini kalau pakai deodoran dari dari punya Kakak ini gitu juga nggak? Alhamdulillah enggak. Ini sudah terbukti tidak membuat baju menjadi kuning. Ya. Oh, berarti karena memang bahannya alami, Iya. jadi tidak menguningkan baju ya, Kak? Alkohol free itu. Oh, oke. Sama sekali nggak ada bahan kimianya, Mbak. Oh, oke. Nggak ada bahan kimianya. Nah, berarti untuk bahan-bahannya sendiri itu hanya tawas saja sama air kah atau ada bahan-bahan lain? Oh, bukan. Jadi untuk bahan-bahannya itu selain ada tawas dan air, kita ada bibit parfum yang benar-benar itu dari alam. Jadi kayak tidak menggunakan parfum-parfum yang seperti di toko-toko itu. Oh, jadi bukan bahan kimia. Bukan. Nah, kan dari tawas sendiri itu kayak batu gitu Iya. ya, kayak kristal gitu. Itu gimana caranya kok bisa jadi spray seperti ini? Itu proses pembuatannya gimana? Itu tawasnya harus benar-benar ditumbuk sampai halus. Habis itu direbus sama air, Kayak dimasak gitu sama air. terus nunggu mengendap dulu, habis itu baru diolah. Oh, memang ada Kasih cara. bubuk Iya. parfumnya tadi. Oh, berarti ada cara-cara khususnya Iya. ya. Tapi kalau untuk alat-alatnya sendiri, kalau untuk menumbuknya itu dari tawasnya itu memang masih manual kah, pakai kayak ulekan gitu atau ada alat-alat khususnya? Iya, masih sementara ini masih manual. Oh, berarti semuanya masih manual. Berarti kalau untuk alat-alatnya sendiri masih belum ada alat-alat berat atau alat khususnya belum ada ya? Belum ada. Oke.
Kalau alat-alat yang berhubungan sama sains ya Kak, itu ada kemarin itu ada pipet buat mengukur dari cairan bubuknya tadi. Jadi bubuknya itu enggak langsung bubuk dicampur gitu, enggak. Kita Dilarutin dulu. Ya. Jadi aku tuh kadang kayak kepo kok bisa dari tawas yang batu gitu, yang kristal terus bisa jadi spray ini boleh Boleh. di Silakan. wangi ya Kak berarti ini. Ini memang ada wangi-wangi yang tadi atau ini yang orinya atau yang apa Kak yang ini? Itu yang orinya. Oh yang ini yang orinya. Jadi yang ori tetap wangi ya Kak? Maksudnya bukan hanya yang ada varian wangi atau rasanya aja, tapi memang yang originalnya juga ada ciri khas atau bau yang wanginya juga Iya. ya Kak? Oh oke. Terus itu kayak nganggapnya tuh kayak tawas tuh dari bahan alam, jadi aromanya khas. Iya. Gitu. Enggak itu Kak, aman. Jadi wangi. Nah kalau untuk dari wewangiannya ini, itu apakah ada efek sampingnya nggak sih? Atau kan soalnya kadang orang itu berpikirnya kalau wangi itu pasti ada bahan kimia atau campuran yang pasti berefek samping. Itu gimana? Kalau buat ketiak itu kan ketiak masing-masing. Ya. Tapi kalau selama ini saya dan Jessie ini membuat dan sampai sekarang orang-orang membeli itu nggak ada protes yang kayak buat perih loh, enggak. Jadi selama ini masih aman gitu. Tapi kalau dari tawasnya sendiri tuh kayak membuat indikasi iritasi itu emang ada Kak. Tapi sejalan selama ini tuh nggak Belum ada yang Ya, protes belum gitu. Berarti ini maksudnya sudah dibuktikan oleh pemakaian Kak Jessie dan Kak Reni sehari-hari? Iya, dan ada masyarakat sekitar yang pakai dulu nanti gimana-gimana nih bilang gitu. Oh oke. Berarti kalau untuk efek samping di badan memang sejauh ini belum ya? Iya. Tapi kalau untuk lingkungan, adakah nanti apakah tawasnya bakalan habis dan akan punah gitu? Maksudnya dari lingkungan ada efek sampingnya enggak? Kalau itu enggak sih Kak, soalnya kan dari tawas kan juga nggak dilindungi juga sih Oke. menurut saya. Kayak apa ya, daripada kalau tawas kan biasanya dimanfaatkan untuk ikan apa itu pindang. Putas. Oh Apa iya, itu, kalau nggak iya. salah. Nah itu ya kita olah lah jadi bahan kosmetik daripada untuk itu aja gitu. Iya. Nah, kalau untuk Kak Jessie dan Kak Reni nih, untuk selanjutnya atau gambaran ke depan, kepengen kayak mengembangkannya itu ada inovasi-inovasi baru atau maksudnya seperti ingin merekrut pegawai atau karyawan lain kah? Kayak gitu, harapannya gimana untuk ke depan? Doain ya Kak, semoga kita bisa Oh, membuat pasti. lapangan pekerjaan. Amin, kalau itu pasti Kak. Apalagi di kampus kita ini sudah The Entrepreneurial University ya Kak. Jadi memang sudah dibuktikan oleh Kak Reni dan Kak Jessie sendiri. Jadi gimana nih? Kalau inovasi kedepannya kita akan menambahkan deodoran ini menjadi deodoran roll on. Yang itu tadi. Kita akan menguasai target pasar menggunakan deodoran roll-on yang berbahan bahan alami dari tawas ini. Kemudian untuk segi labelnya itu kan warna putih kan Kak, jadi itu kurang menyolok. Kita akan nanti berinovasi dari labelnya juga. Dan kebetulan untuk menguasai target pasar itu kan kita masih menggunakan botol mini. Nah itu tuh alasannya kalau semisal nih kita tuh pakai yang Langsung kemasan besar gitu. Iya besar gitu. Nanti target pasarnya kita tuh agak menyusut, soalnya nanti habisnya lama juga dan terus nggak efektif juga kalau misalkan botolnya besar di bawah gitu. Jadi kita pakai kemasan yang 60 ml. Oh yang ini 60 mili ya? Iya, berarti itu masih dalam masa uji coba gitu. Oh, tapi memang berarti ada keinginan untuk di kemasannya kepengen ada kemasan yang Iya. berapa liter atau yang besar Enggak gitu? ya. 120, 100 gitu. Oh iya. Jadi Karena beraneka memang- ragam. Oh iya. Berarti kalau untuk kemasannya sendiri selain di ukurannya itu memang kepengennya apalagi Kak? Maksudnya berinovasi di kemasannya itu apalagi? Paling itu nanti kita nyetak logonya yang super meriah gitu kan, suka yang meriah-meriah gitu. Biar nyala. Nah, ini untuk Kak Reni dan juga Kak Jessie sendiri, boleh nih kepada Sobat Unisba dikasih quotes sedikit atau mungkin ada ucapan terima kasih boleh disampaikan. Dari saya, bagi siapapun mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk berwirausaha, silakan kalian coba dengan berani, siapa tahu kalian juga lolos seperti kami pada kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbudristek ini gitu. Kalau dari teman saya, Dan harapannya untuk kedepannya doakan semoga kita bisa membangun bisnis ini menjadi lebih besar dan akan membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman
lulusan nanti berikut-berikutnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport kami, karena berkat dari Testi, teman-teman yang sudah menggunakan ini itu sangat berguna sekali buat kami ke depannya. Terima kasih juga kepada dosen mentor dan juga dosen pembimbing yang sudah membimbing kami hingga kami bisa lulus di program P2MB ini. Nah, memang dari program P2MW dari Kemendikbudristek ini sendiri yang diawali oleh Kak Reni dan juga Kak Jessis sampai pada akhirnya bisa dikembangkan bahkan sampai saat ini itu karena memang usaha dari Kak Reni dan juga Kak Jessi ya. Baik, terima kasih atas waktunya dari Kak Jessi dan juga Kak Reni sudah menyempatkan hadir kali ini. Jangan lupa like and subscribe di YouTube-nya Universitas Islam Blitar. Saya Nevada Feby pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada, bye-bye.